Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang membaca, mendengar, dan biar kami semua tidak hanya mendengar, tapi memelihara firman-Mu dengan cara merenungkannya siang dan malam, dan memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari, agar kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi secara virtual. Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan di bawah tema sembuh dari sakit karena iman yang besar. Kita sekarang ini semua sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Dan kita semua ingin sembuh kalau kita sakit. Sakit apa saja. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kesaksian Alkitab tentang dua peristiwa. Yang pertama, mari kita buka Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 tentang hamba seorang perwira di Kapernaum yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena iman dari perwira itu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, saudara-saudara, cerita ini pasti saudara juga tahu. Seorang perwira Roma. Pada waktu itu, daerah Palestina, daerah kerajaan Israel dulu, sedang dikuasai, dijajah oleh pemerintahan Roma. Dan pemerintahan Roma menempatkan prajurit-prajuritnya di wilayah itu. Satu pasukan besar Romawi itu kurang lebih 6.000 orang. Lalu dibagi atas kelompok-kelompok 100 orang. Dan 100 orang itu dikepalai oleh seorang perwira. Ya. Dikepalai oleh seorang perwira. Nah, dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa perwira itu datang kepada Tuhan Yesus dan memohon,
bahwa hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Maaf, sebentar baterai saya low. Dan sangat menderita. Dia datang dan memohon kepada Yesus bahwa hambanya itu sangat sakit dan menderita. Dan Yesus meresponinya dengan mengatakan, baik, saya akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira mengatakan, jangan Tuhan, jangan datang. Saya tidak layak menerima engkau di rumah saya. Cukup kau katakan saja sepatah kata, maka hamba saya itu akan sembuh. Karena saya juga punya bawahan. Dan kalau saya berkata kepada bawahan saya, pergi, dia pergi. Kalau saya bilang kepada yang lain datang, dia datang. Atau saya bilang kepada hamba saya, kerjakan ini, dia kerjakan. Mendengar alasan atau argumen dari perwira ini, maka Tuhan Yesus mengatakan begini, aku belum pernah melihat iman sebesar ini di kalangan orang-orang Israel sekalipun. Ya. Lalu kemudian dengan itu dia mengatakan bahwa hambamu itu sembuh. Itu cerita sederhananya. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita mengatakan begini, bahwa pertanyaan pertama adalah kenapa perwira itu mengatakan, Tuhan tidak usah datang ke rumah saya tidak layak. Ya. Padahal dia harusnya layak, rumah seorang perwira pasti megah. Jadi dia menolak kedatangan Yesus bukan karena dia merasa rumahnya itu tidak layak, bukan. Tapi memang dia menghormati. Alasan pertama adalah dia menghormati kebiasaan atau keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa rumah orang kafir itu najis. Perwira Romawi ini adalah seorang yang bukan Yahudi. Walaupun dalam bacaan paralel yang di Lukas dikatakan bahwa perwira ini sangat mengasihi orang Yahudi. Tapi dia bukan orang Yahudi. Dan karena itu dia bisa saja sebagai seorang perwira bisa memerintahkan Yesus datang ke rumah saya. Tapi dia sangat menghormati tradisi orang Yahudi yang melarang bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang kafir, orang yang bukan Yahudi. Tapi alasan kedua yang paling penting adalah, atau yang paling kuat adalah, bahwa buat perwira ini, dia sangat percayakan kuasa perkataan, kuasa ucapan. Sehingga dia katakan, Yesus gak usah capek-capek datang ke rumah saya, gak usah repot-repot datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata, hamba saya sembuh. Kuasa perkataan, kuasa kata-kata. Dia sangat percaya itu. Sampai-sampai dia bilang begini, saya aja manusia biasa, kalau saya punya kuasa, saya perintahkan prajurit saya katakan satu kata saja, prajurit saya ikut. Itu. Oleh karena itu, saudara, alasan kedua adalah bahwa perwira ini sangat percaya pada kuasa perkataan, kuasa ucapan, kuasa tanda petik, kuasa omongan, kuasa kata-kata. Dan dia sangat yakin bahwa kata-kata Yesus penuh dengan kuasa. Bayangkan dia bilang begini, kata-kata saya manusia aja punya kuasa, apalagi kata-kata Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah saya lihat, bahkan di lingkungan orang Israel. Lalu ada komentar Tuhan Yesus bahwa nanti akan banyak orang-orang yang datang duduk bersama Abraham, sementara anak-anak kerajaan, yaitu maksudnya orang-orang Israel sendiri, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka akan dicampakkan. Itu bukan fokus analisis saya hari ini. Tapi kalau kita bandingkan paralel bacaannya di Lukas 7, diceritakan bahwa
hamba ini mendengar Yesus datang. Kalau kita buka itu di Lukas 7 ya, Lukas 7. Ya, dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Tuhan, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi kalau di versi Lukas, yang datang memohon adalah orang-orang tua-tua Yahudi di Kapernaum. Bukan perwira itu langsung. Tapi di Matius, kesannya adalah perwira itu yang langsung memohon. Itu tidak usah kita pertentangkan. Yang pasti bahwa ada dialog antara perwira itu dengan Yesus. Dengan memakai perantara. Dan perantaranya adalah tokoh-tokoh orang Yahudi. Dan seterusnya itu apa. Jadi yang saya mau angkat dalam rangka tema hari ini ialah bahwa Tuhan Yesus berkata begini, iman sebesar ini saya belum pernah lihat di kalangan orang Israel. Sekalipun. Di sini Tuhan membandingkan iman seorang non-Yahudi dengan iman orang Yahudi. Lebih besar iman siapa, kata Yesus. Ternyata lebih besar iman orang non-Yahudi ini. Seorang perwira Romawi. Kalau begitu unsur-unsur apa sajakah, ya? Unsur-unsur apa sajakah yang terdapat dalam kisah ini yang menggambarkan mengapa sampai Tuhan mengatakan iman perwira itu sangat besar. Pertama, kalau secara tersirat di Matius, tapi tersurat di Lukas bahwa dia mendengar tentang Yesus. Faktor pertama adalah bahwa perwira ini mendengar tentang Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus. Datang langsung atau datang dengan perantara bukan soal. Tapi dia datang kepada Yesus. Yang ketiga adalah dia memohon. Dia memohon kepada Yesus. Yang keempat adalah, saya mau menyebutnya, dia tanda petik berani, ya, berani beradu argumentasi dengan Tuhan Yesus. Apa itu istilah yang tepat atau tidak? Tapi maksudnya begini, dia open, dia curhat, bahkan dia bersedia untuk semacam berdebat dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca di Injil Lukas, ya. Ketika Yesus mengatakan, saya akan datang. Dia bantah, dia tolak. Dia mengatakan, gak usah Tuhan. Kalau saya, Jokowi mengatakan mau datang ke rumah saya gak bakal tolak. Maksud saya, ada keterbukaan untuk berdialog. Ada keterbukaan dari perwira ini untuk, kalau tanda petik, boleh membantah. Kelihatannya dia membantah apa yang Yesus putuskan. Saya akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira ini mengatakan, jangan Tuhan, nggak usah. Yang saya maksud di sini adalah sifat keterbukaan untuk bebas mengatakan apa saja kepada Tuhan. Termasuk hal yang menurut kita berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan akan datang menyembuhkan orang itu di rumahnya. Tapi dia mengatakan, nggak usah Tuhan. Dan hal yang berikut adalah bahwa perwira ini ketika dia setelah Yesus mengatakan, pergilah, pulanglah, ya, jadilah seperti apa yang kau percayai. Pada saat itu juga hambanya itu sembuh. Kalau menurut Matius,
perwira itu masih berjumpa dengan Yesus. Dia belum sampai di rumahnya. Tapi dia percaya bahwa hambanya sudah sembuh. Kalau di versi Lukas dikatakan orang-orang Yahudi itu ketika mereka kembali sampai di rumah perwira itu, ternyata hamba yang sakit itu sudah sembuh. Maksud saya adalah bahwa walaupun perwira itu atau orang-orang Yahudi yang diutus itu belum melihat kesembuhan itu terjadi, tapi mereka sudah percaya. Itulah kisah yang saya angkat dari perwira Kapernaum. Sekarang kisah kedua juga yang sangat terkenal. Matius 15 ya, Matius 15. Ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari kisah ini juga kita menemukan unsur-unsur yang sama, ya. Tirus dan Sidon itu sudah di luar wilayah Yahudi, daerah non-Yahudi. Dan Yesus menyingkir ke sana. Yesus bukan mau istirahat, tapi Yesus mau semacam retreat untuk mau fokus menghadapi bagian akhir dari hidupnya, ya, penderitaan dan kematiannya. Dan dia pergi ke daerah bukan daerah Yahudi, daerah Tirus dan Sidon. Nah, di situ dikatakan ada seorang ibu-ibu Kanaan. Ibu Kanaan ini juga bukan orang Yahudi. Ibu orang Kanaan ini juga datang kepada Yesus dan memohon karena anaknya sakit. Perhatikan bahwa pada awalnya Yesus seolah-olah cuek. Ya. Dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus cuekin. Sehingga murid-muridnya datang mengatakan, "Tuhan, suruh dia pergi aja." Bahkan diusir. Mau diusir. Tapi dia tetap ngikut. Sambil berteriak dan memohon. Lalu Yesus masih juga mengatakan begini, "Saya datang hanya untuk domba-domba yang hilang di antara Israel. Saya tidak datang untuk kalian." Oh, sudah tentu pasti timbul pertanyaan, kan Yesus datang ke seluruh dunia, kenapa Yesus jawab begitu? Itu soal lain, itu ada tafsirannya lain lagi. Ya. Oh, Yesus secara general datang ke seluruh dunia, tapi misi khususnya ketika dia di dunia adalah untuk bangsa Israel. Itu soal lain. Tapi karena dia ngotot terus, karena dia menyembah terus, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Maka Yesus masih jawab lagi, tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Anjing itu dalam pandangan orangnya itu binatang yang najis, kotor. Dan Tuhan selalu mengatakan apa? Keselamatan yang disediakan bagi bangsa Israel itu tidak bisa dikasih kepada anjing. Apakah perempuan ini tersinggung? Ibu ini tersinggung? Tidak. Malah dia mengatakan begini. Tapi anjing juga bisa makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja.
Itu yang Yesus kagum. Ibu, imanmu besar. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dari kisah ini kita menemukan unsur-unsur yang sama tentang apa yang disebut iman yang besar itu. Dalam kisah perwira Kapernaum dan kisah ibu Kanaan ini, ibu orang Kanaan ini. Pertama dia dengar. Memang di Matius 15 ini tidak dikatakan dia ada kata dengar, tidak ada. Tapi pasti dia dari daerah luar Yahudi. Jadi dia pasti sudah mendengar-dengar tentang Yesus. Jadi ketika Yesus sampai di situ, dia datang memohon. Karena itu kata kedua adalah dia datang kepada Yesus, ya, dan memohon. Dan ini yang tidak secara eksplisit dikatakan dalam kisah perwira Kapernaum itu. Dicuekin, bahkan diusir. Bahkan tanda petik dihina. Tapi dia ngotot. Disitulah kebesaran imannya. Juga di situ dia juga bisa, tanda petik seperti yang saya katakan di perwira Kapernaum tadi, dia beradu argumentasi dengan Tuhan. Tuhan tidak layak ambil roti dari anak-anak kasih ke anjing. Dia masih berdebat. Dia masih adu argumentasi dengan Tuhan. Tapi anjing juga makan roti. Remah roti yang jatuh. Disitulah Yesus katakan, ibu imanmu besar. Jadi kalau saya menggabungkan dua kisah ini untuk menerapkannya pada tema yang saya tetapkan, saya pilih tadi, sembuh dari sakit karena iman yang besar. Ya, sembuh dari sakit karena iman yang besar. Satu, dengar tentang Yesus. Iman itu timbul dari pendengaran, kata Paulus dalam Roma. Berapa saudara hafal? Ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak mungkin punya iman kalau kita tidak pernah mendengar firman. Iman kita tidak akan besar kalau kita tidak pernah mendengar firman. Langkah kedua, datang. Ya. Kita dengar firman, oke, tapi apakah kita selalu datang kepada Tuhan dalam doa? Datang dalam arti kita selalu meminta kehadirannya dalam hidup kita. Kita selalu minta agar dia berjumpa dengan kita dalam hidup kita. Datang kepadanya. Yang ketiga adalah memohon. Ya. Memohon. Dengar, datang, mohon. Dan mohonnya itu ngotot. Seperti ibu ini. Kadang-kadang kita mohon, kelihatan seperti Tuhan cuek. Tuhan belum jawab. Bahkan seolah-olah kita diabaikan. Tapi milikilah iman sebesar ibu Kanaan itu. Terus ngotot, terus mengikuti Yesus, terus berteriak, minta. Ya, jadi dengar, datang, mohon. Mohonnya bukan asal mohon, tapi mohon dengan sungguh-sungguh, mohon dengan tanpa menyerah, mohon dengan tanda petik saya pakai istilah yang mungkin ngotot kepada Tuhan. Yang berikut adalah bahwa kita bersedia curhat. Jangan sampai kita tidak memiliki keterbukaan untuk bicara bebas dengan Tuhan. Ya. Perwira itu bebas untuk tanda petik ya. Saya tidak tahu bagaimana mengalimatkannya. Tapi perwira itu bebas untuk berdialog. Mungkin lebih tepat kata dialog. Ya, dia berdialog dengan Tuhan. Ibu orang Kanaan ini juga berdialog dengan Tuhan.
terbuka ya, betul, terbuka. Apapun yang ada di hati kita, katakanlah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah walaupun kita nggak melihat. Ya. Percayalah bahwa apa yang kita minta Tuhan kasih, walaupun kita belum menerimanya. Kalau versi Matius, perwira itu belum sampai di rumahnya, tapi dia sudah percaya bahwa Yesus, bahwa hambanya sudah sembuh. Kalau versi Lukas, orang-orang Yahudi yang diutus mewakili perwira ini, dikatakan begitu mereka sampai di rumahnya, mereka balik pulang, hamba itu sudah sembuh. Kalau tersirat dari perempuan ibu orang Kanaan ini, bahwa pasti dia tidak bawa anaknya datang ke Yesus, kan? Tersirat situ bahwa dia tidak mungkin anaknya yang lagi kerasukan setan itu dia bawa kepada Yesus, bawa anak itu kayak kita bawa anak kita ke dokter. Menurut saya tidak. Dia hanya datang memohon. Apapun yang terjadi, tapi yang terakhir dari iman yang besar itu adalah bahwa dia percaya walaupun belum melihat. Itu yang Tuhan katakan juga kepada Thomas. Berbagai orang yang percaya walau tidak melihat. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus maksudkan dengan iman yang besar? Besaran iman kita itu apa? Ukuran untuk mengatakan iman ini besar apa? Sebab ada ayat yang terkenal yang Yesus katakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi. Biji sesawi kan biji yang paling kecil di Palestina. Itu biji sesawi, biji yang paling kecil. Tapi katakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa bilang pada gunung ini pindah dari sini ke sana. Dalam versi Injil yang lain, kau bisa mengatakan pohon ini tercabutlah kau dan tertanam di sana. Jadi kalau Yesus katakan iman yang besar yang membawa kesembuhan kepada hamba perwira Kapernaum dan anak perempuan dari ibu orang Kanaan ini, besarannya gimana? Prosesnya ya tadi, dengar, datang, mohon, ngotot, terbuka, percaya bahwa yang kita minta kita dapat. Lalu di mana kebesarannya itu? Nah, ukuran besarnya itu kata Yesus biji sesawi. Apa yang besar dari biji sesawi itu? Bukan ukuran, tapi daya tumbuhnya. Ya, daya untuk bertumbuhnya, itu yang besar. Kecil banget itu biji, tapi dia bisa bertumbuh dan besar. Biji sesawi ini bukan biji sesawi sayur sawi ya, bukan. Bukan sayur sawi. Kalau saya tidak salah orang dalam terjemahan ini mustard ya, mustard. Itu pohon satu pohon saja itu rimbun ya, rimbun besar ya. Yesus di perumpamaan lain mengatakan biji sesawi itu nanti dia rimbun sampai burung-burung bersarang di situ. Kenapa Tuhan tidak mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar Monas misalnya? Saya hati-hati, saya pernah berkhotbah begitu kepada anak-anak muda. Saya bilang, kenapa Yesus tidak mengatakan kalau imanmu sebesar Monas, tapi imanmu sebesar biji sesawi? Ada anak muda bilang, di waktu itu, tolongin mama ini dong, tadi tante ACC masuk jadi hilang suaranya. Di waktu itu belum ada Monas tahu. Gitu. Hilang suaranya. Nah, daya tumbuhnya itu, daya untuk bergerak, daya untuk mengubah. Ya, biji sawi itu bukan besarnya, biji sawi itu bukan pada besarannya, panjang lebar dan kelilingnya, bukan, tapi pada daya hidup yang ada di dalamnya. Itulah iman yang besar. Jadi besaran iman kita bukan pada
Kalau biji sawi bukan pada ukurannya, sebab kalau ukuran biji itu sangat kecil. Tapi Imam Paus katakan kalau iman sebesar biji sawi, itu daya hidupnya, dayanya yang menyebabkan dia bertumbuh dan jadi besar. Maksudnya iman yang besar itu tidak statis, tapi dinamis. Dalam ilmu teologi dikatakan begini, iman itu punya 3 dimensi. Ada 3 dimensi iman. Pertama, dimensi pengetahuan. Kita tahu siapa yang kita percayai. Dimensi pengetahuan. Ada bahasa kerennya, bahasa Latin, notitia. Notitia, tulisnya notitia, bacanya notitia. Itu dimensi pengetahuan. Yang kedua, dimensi kedua dari iman adalah dimensi pengakuan. Ya. Kita mengakui iman kita, ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman GBI yang baru kita ucapkan tadi. Itu dimensi kedua dari iman. Tapi dimensi ketiga adalah dimensi penyerahan total diri kepada Tuhan. Oh ya, dimensi pengakuan itu disebut assensus, bahasa Latinnya assensus. Tapi dimensi ketiga adalah dimensi penyerahan diri total kepada Tuhan. Bahasa Latinnya fiducia. Ya, fiducia. Jadi iman itu punya 3 dimensi. Dimensi pengetahuan, notitia, dimensi pengakuan, assensus, dan dimensi penyerahan diri, penyerahan hati total kepada Tuhan, fiducia. Tapi daripada pakai bahasa Latin repot-repot, kita pakai bahasa Indonesia saja. Iman itu punya 3 dimensi. Dimensi otak, pengetahuan, dimensi mulut, pengakuan, dan dimensi hati, penyerahan diri total. Nah, iman yang besar itu yang mana? Bukan otak, bukan pengetahuan. Saya bisa belajar teologi sampai saya bisa dapat S3. Tidak menjamin bahwa iman saya besar. Juga bukan dimensi kedua, pengakuan. Orang bisa mengaku dengan mulut. Walaupun otak dan mulut perlu. Tapi dia hanya jalan untuk ketiga, yaitu penyerahan diri total. Jadi yang besar imannya itu adalah berapa besarnya kita berserah total kepada Tuhan. Semakin besar penyerahan diri kita, semakin besar iman kita. Semakin kecil penyerahan diri kita, semakin kecil pula iman kita. Jadi dimensi otak, dimensi mulut, dimensi hati. Pengetahuan bisa besar, dimensi pengakuan bisa besar, tapi itu tidak menjamin. Makanya dikatakan dengan mulut orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, tapi dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Itu saudara hafal juga di Roma. Jadi iman yang besar. Saya hendak mengatakan bahwa ukuran besarnya iman itu bukan pada besarannya, ukuran luarnya, tapi daya berubahnya, daya geraknya, dinamikanya. Dan itu mengacu pada seberapa besar kita total berserah kepada Tuhan. Dalam masa pandemi ini, orang sering mengatakan begini, iman, imun, aman. Ya, iman, imun, aman. Ya, iman membuat kita aman. Imun membuat kita aman. Kalau kita punya imun tinggi, ya, kita aman dari COVID misalnya.
ya. Tapi dalam keyakinan iman kita, kita mengatakan bukan imun kita yang melindungi kita dari COVID, tapi iman kita lah yang melindungi kita dari COVID. Tapi iman kita lah, karena kita punya iman, maka kita juga berusaha untuk meningkatkan imun kita. Maksud saya, orang punya imun, bisa punya imun tanpa iman. Tapi kalau orang punya iman, dia harus memperhatikan imunnya. Maka dia aman. Jadi, sekali lagi, dengar, datang, mohon, tekun, ya. Kalau saya pakai istilah tadi ngotot, tekun, ya. Terbuka, dan yakin bahwa walaupun kita belum terima, kita belum lihat, kita sudah terima. Milikilah iman yang dinamis seperti biji sesawi yang bertumbuh dan menghasilkan perubahan. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba-Mu taburkan, pasti dalam pengetahuan yang terbatas, pengalaman yang terbatas, penguraian yang penuh kekurangan, namun Roh Kudus yang sempurna, yang tak terbatas, kiranya akan menumbuh kembangkan setiap pengetahuan, pengertian, pemahaman yang diperoleh oleh anak-anak Tuhan ini, yang sudah mendengarkannya ini, sehingga firman Tuhan tadi bertumbuh, berkembang, berdampak bagi kehidupan tiap orang. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.